Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bu Desi Puspitasari, SSMPD. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan saya Firdayani dengan NIM 2105411000047 dari kelas 1B Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi yang erat kaitannya dengan Pancasila. Yang pertama yaitu sejarah Pancasila serta perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai objek dalam sistem filsafat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Pancasila itu apa sih? Jadi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata yaitu panca dan sila, yang mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, asas atau dasar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ronto dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pada tahun 2012 menyebutkan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mana mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Pertama, sejarah Pancasila serta perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir kolonialisme, sehingga dapat mendirikan negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sejarah resmi yang diajarkan di bangku SD menyebutkan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Sementara ada yang mengatakan bahwa VOC itu hanya kongdi dagang, belum mewakili Belanda. Artinya, Belanda secara resmi mengambil alih Indonesia pada tahun 1800-an. Tetapi, terlepas dari kontroversi itu, Belanda menjajah Indonesia cukup lama. Salah satu penyebabnya adalah keberhasilan Belanda menjalankan politik pecah belah atau divide et impera. Sejak kemunculan VOC di Indonesia hingga berganti nama menjadi Hindia Belanda, perlawanan bangsa Indonesia tidak pernah terhenti sama sekali. Aceh baru takluk pada tahun 1904, sedangkan Bali dikuasai Belanda pada tahun 1906 dan itu mengalami kekalahan. Ada beberapa penyebab kekalahan. Yang pertama yaitu perlawanan dilakukan secara terpecah-pecah sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Yang kedua yaitu semangat perlawanan itu masih didorong sentimen yang bersifat primordial seperti semangat mempertahankan daerah, tradisi, dan agama. Kedua, Pancasila sebagai objek dalam sistem filsafat bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Adapun menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Wawasan filsafat dibagi menjadi 3 bidang atau aspek penyelidikan yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang dimana ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencangkup kemestaan. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yang mana menurut Aristoteles bahwa landasan ontologis Pancasila adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Kedua, landasan epistemologis Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan arti Pancasila yang terdiri dari universal, kolektif, bersifat khusus dan konkret, dan validitas ilmu pengetahuan. Ketiga, landasan aksiologis Pancasila yang mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Ketiga, kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Pengertian ilmu. Abbas Hamami Maintareja dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scienti yang diturunkan dari kata scaire yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwayuhan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat juga dipandang sebagai proses. Pengetahuan, knowledge, itu berbeda dengan ilmu, science. Namun demikian, pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu, asalkan memenuhi syarat ilmiah sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah yakni objek, sistematik, metodik, dan berlaku universal. Setiap ilmu harus memiliki objek formal maupun material. Yang dimaksud objek material adalah sesuatu hal yang ingin dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau kacamata yang dipakai untuk mengkaji. Satu ilmu harus bersistem, artinya harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kesatuan ini mempunyai bagian-bagian yang saling berhubungan interrelasi maupun hubungan interdependensi secara keseluruhan yang bulat. Pancasila merupakan nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang berkembang dalam proses perbaikan dari segala segi kehidupan, baik dalam segi sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, serta budaya. Pembangunan demi pembangunan, sarana dan prasarana selalu digalakkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan harapan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dengan bangsa lain. Kebijakan pendidikan di Indonesia yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa disadari mulai melupakan hakikat dan tujuan yang senantiasa harus diperhatikan, padahal tujuan ini sudah tercantum jelas dalam landasan ideologi Pancasila, bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. C. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan. Selain memiliki kekayaan alam yang menakjubkan, Indonesia juga sangat kaya akan suku bangsa, budaya, agama, bahasa, ras, dan etnis golongan. Sebagai akibat keanekaragaman tersebut, Indonesia mengandung potensi kerawanan yang sangat tinggi pula. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang menyebabkan konflik tata nilai. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ilmu pengetahuan dan Pancasila memiliki hubungan yang kohesif. Ilmu pengetahuan diperlukan dalam pengamalan Pancasila sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, bangsa Indonesia harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah sejarah Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir kolonialisme sehingga dapat mendirikan negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Pancasila juga erat kaitannya dengan filsafat, yang mana dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan, nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Selain sejarah dan filsafat, perkembangan ilmu pengetahuan juga harus dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat, karena tanpa adanya dasar-dasar tersebut maka akan memperhancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Tercantum dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sudah seharusnya diwujudkan untuk keadilan dan kehidupan yang beradab serta bermoral. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.